pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari ini dapat membawa manfaat yang baru untuk kita ya. Oke, sebelumnya siapa yang tidak masuk hari ini coba dicek kiri kanan depan belakang. Siapa yang udah hadir? Hasya. Hasya kemana Hasya? Sakit. Ya, kita doakan Ilham dan Hasya segera sembuh ya. Kalian semua harus menjaga kesehatan karena sekarang musim sakit, musim pancaroba. Jadi semuanya harus jaga kesehatan, jaga imun. Karena tadi kalian sudah belajar yang berat-berat. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Iya. Siap? Yuk kita coba. 1, 2, 3. Goyang miring-miring. Kok jadinya asik. Cak wow wow. Cak wow wow. Goyang miring-miring. Kok jadinya asik. Cak wow wow. Cak wow wow. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semua harus semangat. Baik, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Kita kemarin sudah belajar apa? Struktur teks cerita fantasi. Kemudian kemarin juga kita sudah menceritakan kembali teks cerita fantasi kan? Apa judulnya kemarin? Panci Ajaib. Berapa struktur teks cerita fantasi? Bisa menyebutkan? Pertama, struktur cerita fantasi ada orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, siapa yang tahu orientasi itu bagiannya apa saja? Pengenalan tokoh atau latar. Kemudian komplikasi, siapa yang tahu? Ya, jadi komplikasi itu adalah permasalahan. Awal permasalahan hingga akhir permasalahan. Kemudian yang terakhir ada solusi. Solusi adalah penyelesaian masalah. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyusun rancangan cerita. Jadi kalian setelah ibu berikan bola-bola imajinasi, kalian dapat menyusun rancangan cerita. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menulis cerita imajinasi sesuai dengan rancangan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Strukturnya tadi ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Jadi dalam menulis cerita fantasi, nanti di akhir pembelajaran ini kita akan membuat sebuah cerita fantasi. Nanti cerita fantasinya kalau semuanya bagus-bagus, kita bikin kumpulan cerita. Kita taruh di perpustakaan. Nanti ada yang datang ke perpustakaan, lihat, wah ini punyanya Zalki kelas 7E tahun 2022. Wah, abangku nih Zalki. Nih, ternyata abang-abangnya yang nulis. Bangga enggak kira-kira? Bangga dong. Kalau karya kita dibaca oleh orang lain pasti akan merasa bangga. Kemudian Harry Potter, kamu tahu cerita Harry Potter? Nulis Harry Potter namanya Rowling. Ya, orang Inggris. Dia nulis cerita Harry Potter itu awalnya tidak ada yang mau menerima. Karena apa sih ini ceritanya tidak masuk akal, apa sih ini nggak akan diterima oleh orang lain. Awalnya kayak gitu. Dia tetap berusaha dan terus berusaha. Akhirnya ada salah satu penerbit yang mau nerima karya dia. Tiba-tiba hasil karyanya itu mendapat respon yang baik dari kalangan masyarakat sehingga J.K. Rowling atau novelnya yang bernama Harry Potter itu terkenal hingga saat ini di seluruh penjuru dunia. Tahu J.K. Rowling adalah salah satu orang terkaya di Inggris karena hasil dari menulis cerita fantasi. Kamu juga bisa, kamu bisa. Pasti orang tuanya akan bangga. Nah, Ibu di sini ada siapa ini namanya? Doraemon.
Apa kaitannya gambar ini dengan pembelajaran kita sekarang? Doraemon memiliki keajaiban. Benda apa saja yang Doraemon punya? Baling-baling bambu. Terus pintu ajaib. Tong ajaib. Kalau dalam Doraemon itu ada baling bambu, kemudian ada pintu ajaib. Dari gambar tersebut kita akan membahas objek yang kira-kira dapat dijadikan sebuah ide untuk mengembangkan cerita fantasi. Kamu tahu Harry Potter? Tahu. Harry Potter punya keajaiban apa? Tongkat sihir. Terus? Dia punya sapu lidi? Sapu lidinya bisa terbang? Bisa. Ibu punya bola-bola imajinasi. Ya, ini adalah bola-bola imajinasi. Nanti salah satu perwakilan kelompok akan mengambil nomor di dalam ini. Kemudian di dalamnya ada nomor 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian kita akan membuka box fantasi. Nanti di dalamnya ada objek-objek yang akan membantu kamu membuat cerita fantasi. Kita bentuk kelompok dalam hitungan ke-10. Semua harus sudah berada di kelompok masing-masing tanpa suara. 1. Kelompok 1, silakan 2 orang maju ke depan. Ya, silakan pejamkan matanya. Diambil nomor berapa? Nomor, silakan buka nomor 4. Wow, harta karun. Terima kasih. Berarti kelompok 1 membuat teks cerita fantasi dengan objeknya harta karun. LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan Arya bantu Ibu bagikan. Kamu pikirkan mau bikin cerita apa? Tulis rancangannya di sini. Kamu mau apakah? Kalau buah-buahan, apakah pisang berubah jadi tongkat? Bebas sesuai dengan imajinasi kamu sendiri, ya. 20 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana? Aman? Sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Perhatikan tulisan mana yang akan dipresentasikan di depan. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cerita yang berjudul Buku Ajaib. Buku Ajaib. Pada suatu hari di sekolah, Iki dan Yusi menemukan buku ajaib yang berisi cerita-cerita dongeng. Buku itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan mengeluarkan suara.
Dalam buku tersebut, mereka dibawa pergi ke alam fantasi dongeng dengan cahaya putih yang sangat terang tersebut. Setelah itu, mereka sudah merasa kelelahan dan memutuskan untuk kembali ke dunia nyata dan menggunakan kunci merah tersebut untuk membuka pintu kembali ke asal sekolah mereka tersebut. Terima kasih atas perhatiannya yang telah mendengarkan cerita kami. Jika ada tanggapan, silahkan diberikan. Ceritanya sudah bagus, tapi agak gugup. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menceritakan cerita fantasi yang berjudul Hutan Fantasi. Hutan Fantasi. Di sebuah kota terdapat hutan yang sangat mengerikan. Saat Jack sudah siap-siap pergi ke sana, ia disambut dengan suasana hutan yang sangat mengerikan dan gelap. Saat Jack sudah di pertengahan jalan, Jack menemukan gua yang sangat gelap, dan saat ia mengalahkan monster tersebut, terciptalah portal untuk pulang kembali. Pendapat saya tentang ceritanya sudah bagus, tapi saat mereka membacanya itu seperti bermain-main dan tidak serius. Dan juga macam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 3. Bagus. Ceritanya bagus. Ada pedang-pedang, ada bling-blingnya pedang-pedangnya ya. Ada monster juga. Bagus. Imajinasinya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Jin Penjaga Harta Karun. Akhirnya ia ingin menemui jin tersebut. Menunggu hingga malam agar ia dapat menyelimuti jin tersebut kapalnya. Ia akhirnya pulang dengan membawa harta karun tersebut. Menurutku ceritanya sudah bagus, tetapi dilihat-lihat dari ekspresinya kurang menjiwai sekali ya. Udah cukup itu lumayan aja. Lumayan bagus ceritanya. Tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali. Silakan duduk. Semua sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan bagus. Ibu lihat tulisan-tulisan masing-masing itu sangat bagus. Imajinasinya tinggi sekali. Bagus. Nanti itu boleh dikembangkan. Setelah ini kita akan coba membuat cerita fantasi jadi sebuah buku atau jadi sebuah komik. Juga lain-lain. Pokoknya semuanya keren-keren, bagus-bagus. Apa yang bisa merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini? Bagaimana kesannya terhadap pembelajaran hari ini? Kami dapat mengasah imajinasi lebih dalam lagi dan mempererat kerjasama jadi Sama antar kelompok. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nur Aini. Dan hari ini cukup seru dan asik. Dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan tentang cerita fantasi. Baik. Terima kasih Nova. Tepuk tangan untuk Nova. Jadi kesimpulannya kita sudah mempelajari teks cerita fantasi pada pertemuan sebelumnya yang sudah dipelajari, yaitu unsur-unsur ceritanya seperti tokoh, tema, alur, dan lain-lainnya. Sebelum menulis teks cerita fantasi, kita harus memperhatikan struktur teks fantasinya, yaitu orientasi, komplikasi, dan revolusi. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Cinta yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah